Nurmansa Patrisya Izzat Khair, mahasiswa Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dari Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Angkatan 2023 dengan NPM 23040104029. Pada video ini, saya akan membahas tentang sistem pemerintahan presidensial untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah ilmu pemerintahan. Pengertian sistem pemerintahan presidensial. Apa sih sistem pemerintahan presidensial itu? Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu bentuk sistem pemerintahan di mana presiden memegang dua fungsi utama, yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Dalam sistem ini, presiden memiliki kewenangan eksekutif yang luas dan bersifat independen, terpisah dari kekuasaan legislatif dan yudikatif, serta tidak dapat dibubarkan oleh parlemen. Selanjutnya, ciri-ciri sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, dipimpin oleh seorang presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Yang kedua, presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan. Yang ketiga, presiden memiliki masa jabatan tetap sesuai konstitusi. Yang keempat, adanya pemisahan kekuasaan yang tegas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kelima, presiden memiliki hak prerogatif atau hak istimewa untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Yang keenam, menteri bertanggung jawab hanya kepada presiden, bukan kepada legislatif. Yang ketujuh, kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif. Yang kedelapan, kekuasaan eksekutif tidak dapat dijatuhkan oleh legislatif. Yang kesembilan, eksekutif sebagai pemegang kekuasaan utama di negara. Kelebihan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kedudukan badan eksekutif lebih stabil karena tidak bergantung pada parlemen. Yang kedua, masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga, penyusunan program kerja kabinet mudah disesuaikan dengan masa jabatan. Yang keempat, masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu. Yang kelima, legislatif bukan tempat pengkaderan untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar termasuk anggota parlemen sendiri. Yang keenam, pemisahan kekuasaan yang tegas mendorong checks and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Selain mempunyai kelebihan, sistem pemerintahan presidensial juga mempunyai kekurangan loh. Kekurangan sistem pemerintahan presidensial. Yang pertama, kekuasaan eksekutif dapat menjadi mutlak karena di luar pengawasan langsung legislatif. Yang kedua, sistem pertanggungjawaban kurang jelas karena tidak cukup kuat dan terbuka. Yang ketiga, pembuatan keputusan atau kebijakan publik seringkali merupakan hasil negosiasi antara eksekutif dan legislatif, sehingga dapat menyebabkan keputusan yang kurang tegas. Yang keempat, pembuatan keputusan memakan waktu yang lama. Yang kelima, dapat terjadi kebuntuan politik jika presiden dan mayoritas legislatif berasal dari partai yang berbeda. Negara dengan sistem pemerintahan presidensial. Negara mana saja sih yang menganut sistem pemerintahan presidensial? Yang pertama, Indonesia. Yang kedua, Brasil. Yang ketiga, Amerika Serikat. Yang keempat, Meksiko. Yang kelima, Filipina. Yang keenam, Argentina. Yang ketujuh, Chili. Selain negara-negara tersebut, masih banyak lagi negara-negara lain yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang sistem pemerintahan presidensial. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semua. Bila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.